Hari ini saya membacakan firman Tuhan kepada kita dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Saudara, saya pakai Alkitab elektronik karena Alkitab saya pakai kacamata pun nggak kelihatan. Jadi pakai elektronik aja. Lukas pasal 2 ayat 9 sampai yang ke-14. Kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Terus lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ini merupakan sejarah yang luar biasa. Karena kelahiran daripada Tuhan Yesus itu, para imam, para raja, ahli Taurat, orang Saduki, mereka ahli-ahli Taurat yang menyelidiki Alkitab setiap hari. Dan pekerjaan mereka memang adalah menggali isi Alkitab. Tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk menikmati atau mengetahui kapan Yesus lahir dan di mana Yesus lahir, dan mereka tidak dijumpai oleh malaikat. Tapi yang bertemu dengan malaikat itu adalah orang yang sebenarnya. Saya akan bacakan profil seorang gembala dalam tradisi orang Yahudi. Saya catat di Israel kuno, para gembala pada umumnya dianggap najis dalam tanda kutip. Karena dalam perjanjian lama itu banyak sekali yang disebut najis. Kalau kita bersentuhan dengan mayat, itu juga bisa kita menjadi orang najis. Kalau wanita sedang mens, itu disebut adalah najis. Kalau beberapa sentuhan dengan kotoran binatang, disebut najis. Dengan darah itu sudah najis. Dan para gembala ini, mereka dicap itu adalah seorang yang najis. Jadi kayak saya di depan mimbar ini tidak boleh saya dekat-dekat dengannya. Kalau tersentuh nanti, maka saya kena jadi najis. Ya. Jadi para gembala ini masyarakat yang tersempit. Nah, dalam komunitas umat Allah, karena pekerjaan mereka yang mereka lakukan, mereka setiap hari bersentuhan dengan domba yang kotor dan bau kotoran hewan, darah hewan yang keluar dari muka atau goresan, dan serangga yang berdengung di sekitar mereka. Jadi sepanjang kehidupan mereka itu adalah najis. Dan untuk menghangatkan badan mereka, mereka tidur di tengah-tengah domba. Jadi susah membedakan mana bau domba, mana baunya gembala. Ya, sampai dombanya mengenal ini gembala saya karena baunya sama. Ya. Suaranya mereka mendengarkan apa? Karena setiap hari bertemu, tidur bersama, ngorok bersama.
melodi ngoroknya itu beda. Nah ngoroknya Madugu mereka gak kenal. Yang mengenal hanya Niwa, ya kan? Karena satu rumah. Gembala ini setiap hari bersama dengan dombanya, tidur bersama, ngorok bersama, hanya makan rumputnya nggak sama. Jadi kalau orang-orang dekat dengan mereka, mereka harus hati-hati. Kenapa? Dalam 2 meter baunya langsung kelihatan. Oh, ini bau gembala ini, nggak pernah mandi. Iya, karena di Israel itu susah air untuk mereka mandi. Nah, apa yang kita ketahui tentang gembala dalam kisah Natal? Para gembala itu adalah kalangan yang unik, yang berkeliaran. Ya. Jadi yang berkeliaran itu bukan hanya duda yang gak jelas. Gembala juga banyak yang berkeliaran, gembala domba. Ya. Sekarang di mana duda yang berkeliaran? Kenapa dia berkeliaran? Ya karena mengaku bujangan padahal di rumah ada istrinya. Lo ada pernah di TikTok saya masuk di beranda. Saya kenal orangnya, saya kenal keluarganya. Nah waktu kan biasa itu bisa komunikasi dengan kayak seperti Zoom ya, kalau TikTok dia, betul ya? Mereka ngobrol. Udah menikah Pak belum? Saya masih bujangan. Jangan panggil Pak dong sama saya. Panggil Bung. Panggil Bung. Bung Cherly. Oh iya, saya kan masih bujangan. Oh gitu ya. Oh mau saya pikir sudah babak. Oh belum, kita masih bujangan. Banyak tuh kayak gitu-gituan. Nah ini namanya duda berkeliaran. Duda gak jelas. Ya awas ya kalau rumah aku masih bujangan ya. Jangan nanti masuk golongan duda yang berkeliaran. Cukuplah gembala yang berkeliaran. Ya. Kalau sudah tersudut, maksud saya udah di sini Pak, di sana enggak. Karena tersudut. Dulu ada lagu kan, mengaku pada setiap wanita masih bujang, tapi ternyata cucunya sudah. Nah itu hafal banget lagunya sih. Lagu lama loh itu, jangan dibikin CD baru. Nah para gembala ini berkeliaran, kurang kesopanan. Kenapa? Masuk di tanah orang lain dengan domba-domba mereka tanpa izin. Ini orang sembarangan, nggak tahu sopan santun. Orang ruangan secara sosial dibanding dan dipandang setiap orang mereka mandangin curiga. Oh jangan-jangan orang ini jangan masuk dekat-dekat sama kita. Dicurigai, dihina. Tetapi yang luar biasa, mereka tidak dihina oleh Tuhan. Itu bedakan. Bagi Tuhan, marginalisasi itu mereka membuat mereka menjadi VIP. Gembala yang tadi dilihat sebelah mata, najis, berubah posisinya menjadi VIP. Kenapa? Karena mereka punya kesempatan. Yang pertama ditemui oleh malaikat, yang kedua mereka punya kesempatan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Amin. Nah para gembala ini mewakili orang miskin, mewakili orang bodoh, orang-orang yang sederhana yang tidak terpandang di masyarakat. Mereka punya kesempatan bertemu dengan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Mereka di padang pengembalaan itu jauh. Mereka pergi ke Bethlehem itu 90 mil. 1 mil itu 1,6 kilo 1 mil. Berapa itu kalau 90 mil? Berapa kilo tuh?
Berapa jam? Kalau kamu hitung. Hah? Berapa tadi? 1 mil sama dengan 1,6 kilo. 1,6 kilo kali 90 berapa kilo? 160 kilometer. Hah? Nyampe? Cukup jauh. Pernah jalan kaki sejauh itu? Enggak. Coba, pernah nggak jalan kaki segitu? Pernah, tapi dari kecil dihitung-hitung. Perjalanan yang jauh. Mereka meninggalkan domba mereka. Saya nggak tahu apakah jalan kaki, apakah naik kuda. Dan menyewa kuda di sana keledai nggak murah. Mana? Kenapa? Saudara? Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, betul status mereka tak miskin, tetapi semangat mereka melebihi orang-orang yang kaya. Selanjutnya dikatakan mereka itu berjumpa dengan malaikat, lalu kemudian mereka pergi ke Bethlehem. Dalam ayat 12, dan inilah tandanya bagi kamu, akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palung. Dan setelah mereka mendengar itu, mereka bisa menyaksikan malaikat bernyanyi. Yaitu apa? Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara yang berkenan, di antara manusia yang berkenan kepada. Pada waktu itu, para gembala tadi yang tidak punya kesopanan, mereka tiba-tiba hidup mereka berubah, dan mereka dikagumi oleh banyak orang. Ada satu perubahan yang luar biasa. Yang tadinya mereka dipandang sebelah mata, mereka sekarang dipandang 2 mata. Kenapa? Bertemu dengan gembala ini, hati saya penuh gembira. Kenapa? Karena hidup mereka penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan kesopanan, dan tercipta di lingkungan di mana mereka berada, yaitu ada damai satu dengan yang lain. Kapan itu? Waktu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu mereka menciptakan kedamaian, maka nama Tuhan dipermuliakan. Tapi waktu orang Kristen melakukan kejahatan, maka nama Tuhan juga dipermalukan, betul nggak? Orang Kristen ini kok kayak gitu ya? Berbisnisnya, bergaulnya, bertemannya kok kayak gitu ya? Selalu diukur dengan hepeng. Kalau bahasa Sanskerta itu kepeng. Bahasa kerajaan Majapahit itu kepeng. Tahu kepeng? Duit. Jadi mereka ini sebetulnya orang pertama yang menciptakan kedamaian di muka bumi. Ada perubahan. Yang kedua, orang-orang yang menciptakan jiwa yang antusias mengejar hadirat Tuhan. Yaitu apa? Sebagaimana lagu ini. Tampilkan. Dekat padamu. Keyboard aja yang main, karena lagunya lembut. Bayangkan 90 mil perjalanan
mereka tidak mengenal karena di sana ada kehadiran Tuhan. Dan roh yang antusias itulah nama Tuhan dipermuliakan di sana. Ini para gembala yang tadinya tidak terpandang, setiap Natal selalu berhubungan dengan mereka semuanya. Anda boleh kaya, itu masalah. Justru saya berdoa supaya kita semua kaya di berkat saya. Tetapi kalau hatimu tidak kaya terhadap Tuhan, Alkitab mengatakan kita adalah orang yang bodoh. Karena kita menghilangkan yang terpenting dalam hidup kita, yang tidak ternilai harga. Terus kemudian saudara, selain para gembala ini, ada juga orang Majus. Orang Majus ini bukan orang Yahudi, sama seperti kita di sini. Artinya kita ini orang-orang yang nggak masuk hitungan secara Alkitabiah. Kita ini disebut adalah cabang ranting atau cabang daripada pohon zaitun yang dicangkokkan. Tadinya tidak masuk hitungan tapi dicangkokkan. Karena apa? Karena cabang yang asli itu dipatahkan. Oleh karena apa? Oleh karena pemberontakan mereka yang tidak percaya kehadiran seorang Mesias di dunia. Dan akhirnya kasih Tuhan itu dipindahkan ke bangsa-bangsa lain. Nah, orang Majus itu mewakili kita. Orang Majus itu dari timur itu yang pertama mewakili para orang kulit hitam. Anda tahu siapa nenek moyang orang kulit hitam? Adalah anak keturunan daripada anak cucu daripada Nuh. Yang dia punya anak paling bungsu siapa namanya? Yafet, yang dikutuk oleh Nuh. Itulah orang-orang Afrika yang kulitnya warna hitam. Jadi kata terkutuklah Kanaan. Kenapa? Oleh karena dia menggosipi ayahnya, menceritakan ayahnya dalam keadaan telanjang di tenda, dan dia kena kutuk. Sekarang saya tanya, orang-orang kulit hitam sudah mulai tahun menikah nggak? Tahun menikah. Dulu kita kenal gereja terbesar di dunia ada di Korea. Sekarang enggak lagi Pak, Bu. Sekarang ada di Afrika. Anda tahu berapa besar gerejanya? 3 hektar. Pernah nggak ke gereja luasnya 3 hektar? Anda pergi ke Minden di Surabaya aja, aduh, kamar mandinya, ruangan kita ini, ibadah kita ini cuma kamar mandinya, lebih besar kamar mandinya. Itu kalau Minden 35.000 sekali ibadah. Ini 3 hektar. Itu berapa juta orang yang muat? 1 juta ada muat? Lebih sekali ibadah itu. Nah, orang Majus ini juga selain mereka orang yang terpuruk, mereka orang kaya. Ada orang kaya mewakili orang-orang intelektual. Mereka pergi ke Yerusalem bertemu dengan Raja Herodes. Herodes kaget dan Yerusalem gempar. Dalam Matius 2 itu mulai 1 nanti baca. Gempar Yerusalem. Dipanggil semua orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, para imam. Di mana sih raja orang Yahudi akan lahir? Mereka ketemu. Di mana?
Di Bethlehem sebuah tertulis, hai engkau Bethlehem Efrata, bukan engkau yang terkecil dari mereka yang memerintah Yerusalem, sebab daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umat Israel. Herodes langsung dalam hatinya, wah ini saingan. Dengan berbagai kelicikannya dia bicara baik-baik dengan orang Majus ini. Pergilah cari dengan sesama, dan kalau kamu ketemu, kembali ke sini kasih tahu saya, karena saya datang menyembah dia. Saudara, orang Majus ini hanya itu pun satu apa? Yaitu bintang. Waktu mereka berjalan, tiba-tiba bintang itu berhenti sebuah rute. Dan mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi, yaitu sedang dalam keadaan baik. Ada film yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu umur 2 tahun ketika orang Majus tiba di Bethlehem, sehingga Tuhan Yesus itu sudah mulai berdiri. Itu salah. Memang orang Majus 2 tahun dalam perjalanan menjelang kelahiran daripada Tuhan Yesus. Jadi perjalanan mereka 2 tahun itu Maria belum mengandung. Artinya gini, pewahyuan itu mendahului waktu. Nah mereka begitu tiba, persis 2 tahun Yesus lahir. Mana ada orang mengizinkan 2 tahun tinggal di tempatnya dia kan? Nah, apa yang terjadi? Mereka datang, lalu kemudian mereka sujud menyembah. Bukan saja mereka menyembah dengan tubuh, roh jiwa mereka. Alkitab berkata mereka membuka harta mereka. Mereka bakar kemenyan. Mereka mempersembahkan minyak murni. Lalu mereka persembahkan emas dan perak. Mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus. Kemenyan itu sebetulnya Anda tahu nggak digunakan buat apa? Untuk orang mati. Murah Anda tahu nggak dipersembahkan buat siapa? Juga untuk orang mati. Yang berbicara bahwa Yesus akan mati, dinubuatkan. Kenapa ada emas dan perak? Karena ada satu perintah Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Dan dalam pemberitaan Injil, kita butuh uang dan apa? Emas. GBI punya visi 10.000 gereja di Indonesia, cabang. Dan setiap buka cabang itu minimal start awalnya paling murah kalau di kota Jakarta ini start awal itu 70 juta karena sound system, alat musik dan sebagainya. Artinya butuh. Tuhan bisa melakukan mukjizat, bisa. Tapi saya mau kasih tahu, kenapa Tuhan Yesus butuh bendahara? Ayo. Saya tanya Buta Ribu, kenapa Tuhan Yesus butuh bendahara? Nah, ayo. Kenapa? Saya tanya nih. Jerry, kenapa Tuhan Yesus butuh bendahara? Karena Tuhan Yesus itu uangnya banyak. Amin. 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 Kalau nggak banyak uang nggak perlu bendahara, betul nggak? Yudas itu ahli keuangan, ahli akuntansi. Jadi kalau laporan Mutari salah sedikit, Bu, salah kurang. Karena ahli akuntansi. Artinya kita butuh mukjizat, tanda-tanda menyertai. Dan gereja juga butuh penopang benar. Paulus ketika memberitakan Injil, dia didampingi oleh seorang pengusaha yang bernama Priscilla dan Aquila. Dan saya juga percaya ke depan, dan saya berdoa supaya kita semua diberkati secara materi.
Amin. Supaya perpuluhannya lebih gede. Perpuluhan Pak Edward minimal 10 juta, 20 juta. Ya kan? Perpuluhannya Charlie, ya mungkin 50 juta, nggak tahu. Amin. Perpuluhannya. Perpuluhan model 5 ya, nggak usah gede-gede, 50 juta. Kalau dikumpulin, kita bisa memutus madu ke pedalaman Papua. Melayani orang Papua. Madu nggak pusing-pusing, Pak, makan dan minum dari mana? Usah khawatir. Ada GBI ke Madau yang support dana ke sana. Amin. Amin. Ini kelihatan konyol, tapi kalau dari kenyataan ya puji Tuhan. Pasti bisa. Betul enggak? Jadi jangan takut kaya. Saudara, dengar baik-baik. Kaya itu bukan tujuannya. Kaya itu bonus. Waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepada bonus. Bonusnya apa? Tiba-tiba Tuhan berikan kreativitas atas jalan, menciptakan teknologi yang belum pernah ada, dijual dengan harga mahal, mendadak kaya, bisa. Ya? Tiba-tiba Pak Edward jadi konsultan tentang pengajaran ekonomi. Kalau Anda buka YouTube-nya, gabung dulu, jangan lupa bayar royalti. Makin laris, harganya naik dari 500 ke 1 juta. Satu video, 10 video, sudah berapa? 100 video. Saya mengatakan 1 tahun bisa beli rumah di Pondok Indah. Bisa, semua Tuhan bisa kondisi. Pada waktu kita mencari kerajaan Allah. Amin. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan memakai para gembala yang tidak punya apa-apa, yang kategorinya orang miskin. Tuhan juga bisa pakai orang majus, orang-orang pandai, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, dan juga orang-orang yang kaya. Supaya apa? Di bumi tercipta damai sejahtera, dan di surga nama Tuhan dipermuliakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang nanti, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Orang yang diberkati secara materi, yang beritakan firman Allah, mereka terima Yesus, dan mereka juga menciptakan di mana orang yang tidak punya pekerjaan bisa bekerja, dan otomatis semua orang yang mengatakan kalau dia Kristen puji Tuhan, kalau dia seberang bukit dia mengatakan Alhamdulillah, oleh karena Charlie sekeluarga dengan saya bisa bekerja. Amin. Ya? Pernah kami Sambules dibagi-bagikan ada sembako yang ya, ada Indominya, telur nggak ada, lalu kemudian ada minyak goreng atau beras. Kita bagikan sama apa namanya itu yang mengumpulkan sampah-sampah. Itu sama tukang bangunan. Hanya itu aja, langsung dan Alhamdulillah. Nama Tuhan dimuliakan enggak? Itu baru. Bagaimana kalau misalnya suatu saat Pak Edward mengasih pekerjaan semua, saya aja dari kerja dengan sampah, kerja di perusahaan saya. Apakah lebih luar biasa lagi, Pak? Besok ya, jangan lagi kerja sebagai tukang sampah. Awas kamu. Kamu jadi sampah aja di kantor saya. Langsung dengan Alhamdulillah. Tercipta damai. Jangan sampai
masalah ekonomi juga bisa membuat keluarga bisa bertengkar, betul nggak? Betul nggak Chelsea? Kalau nggak punya uang juga pusing kan? Makanya selalu saya berdoa, Tuhan berkati seluruh jemaat di kemana supaya mereka menciptakan kedamaian dan memberitakan firman dari teladan Kristus, tapi juga ditambah dengan mereka juga menciptakan kedamaian, yaitu rumah tangga orang tidak kena badai karena ekonomi. Mereka tetap bertahan. Oleh karena apa tadi lagu? Karena Yesus selalu menopang hidupku, menopang secara rohani dan menopang juga secara materi. Oleh karena itu hari ini saya perintahkan tidak boleh miskin. Kasih tahu kan, tidak boleh miskin. Kasih tahu karena kirinya dulu. Saya berdoa kaya di hadapan Tuhan dan mendapatkan bonus, yaitu kekayaan dan kehormatan. Amin. 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 Jadi jangan nanti dengan kemakmuran ya. Oh ya Pak, nggak apa-apa lah, yang penting biar miskin di bumi, yang penting masuk surga. Kalau kamu masuk surga, kalau enggak gimana? Banyak orang berbuat jahat karena susah dan ekonominya. Banyak orang nyolong karena apa? Gak bisa makan, betul enggak? Nyolong dosa enggak? Ya iya. Jadi jangan terlalu rohani dalam hal itu. Kita ini masih menginjak bumi, betul? Kenapa banyak orang pengen jadi teroris? Karena dia udah sibuk surga terus. Sibuk surga, kenapa? Nggak mau kerja karena semuanya kafir, betul nggak? Begitu digaji, mau nggak jadi teroris? Mau dia. Akhirnya apa? Dengan harapannya katanya, begitu saya mati masuk surga. Mana ada ajaran dari teroris bunuh orang nggak berdosa masuk surga? Nambah harus jadi orang. Ini sebetulnya orang-orang yang tidak menunjukkan prestasi, orang-orang malas sebetulnya, bukan orang-orang yang tak terhadap agama. Mereka hanya orang-orang bodoh yang gampang dibodohi. Meskipun alasannya dia melaksanakan amanat sesuai yang dia yakini, itu salah. Orang yang nggak beragama aja dia tahu bunuh orang yang bersalah itu dosa, betul enggak? Bunuh orang yang bersalah itu juga tidak benar. Habis itu dia bunuh diri lagi. Iya kan? Yang meledakan di sana itu ada berapa orang gitu? 6 orang. Masih muda-muda, masih ganteng-ganteng. Dia bom dirinya sendiri. Mati dengan sia-sia. Apa dia masuk surga? Enggak. Mana ada masuk surga bunuh diri? Dijemput malaikat maut. Dijemput dengan ketakutan. Nah, ini orang-orang yang sebetulnya orang yang punya prestasi. Itu sebetulnya kriminal secara tidak langsung. Karena nggak punya prestasi, daripada dia bunuh diri, udahlah lakukanlah tugas ini. Dengan mudah dibodohi oleh orang. Kalau memang itu ajaran yang benar, harusnya pemimpin yang bunuh diri dulu, enggak? Pemimpin teroris harusnya yang bunuh diri dulu kan? Kalau memang benar dia masuk ke bunuh diri, harusnya pemimpin terorisme dia yang bunuh diri terlebih dahulu. Tapi kan pemimpin nggak pernah bunuh diri kan? Disuruh lakukan ayat kau bunuh diri. Itu orang munafik sebetulnya, orang-orang nggak ngerti agama. Tapi mengatasnamakan agama, makanya di Indonesia ditolak, tidak boleh. Itu ajaran sesat. Oh Pak, itu kan orang lain. Ya bisa-bisa juga kamu juga jadi teroris. Dibayar kamu sekian, udah daripada keluarga saya menderita, saya wariskan kepada anak saya. Ya.
Jadi kita belajar hari ini. Apa yang dituliskan terhadap firman itu tidak ada kebetulan. Amin.